Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi tentang SKB perawat. Di sini aku khususkan gitu ya, khusus keperawatan maternitas, karena di beberapa video yang lain itu aku kayak campur-campur gitu ya, dari gadar, kemudian keperawatan komunitas dan lainnya. Kalau di sini aku mau fokus keperawatan maternitas. Jadi kayak hitungan-hitungan standar HPHT, terus GPA, TVU itu biar kita bahas ntar di soalnya. Jadi ada contoh soalnya, ntar kita bahas bareng-bareng. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe itu kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat video baru gitu. Dan aku pun ya seneng gitu ya bisa share pengalaman aku, karena di tahun lalu itu kurang lebih aku ikut ujian SKB dan aku bisa kasih tau lah pengalaman aku itu ke kalian. Semoga bisa jadi gambaran bentuk soalnya itu kayak gimana. Ini nggak salah sih dipelajari, tapi tahun lalu aku emang nggak dapat yang HPHT ya. Tapi nggak salah dipelajari, mana tahu dipakai soal kalian tuh dapat, karena pakai soal tuh kan banyak gitu. Jadi kita antisipasi aja kali-kali dapat, biar mengulang-ulang lagi pelajaran saat di bangku kuliah dulu. Tapi ya, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, aku mau merekomendasikan dulu bimbel SKB perawat untuk teman-teman. Nah, fasilitasnya itu apa aja sih Kak yang didapat? Nah, yang pertama itu materi. Kemudian soal harian ini sesuai Permenpan RB ya, jadi disesuaikan. Ada pembahasan tentang kesehatan umum, kemudian ada juga tentang soal-soal kasus ya sesuai dengan bidang kita ya, perawat, baik itu keperawatan komunitas, keperawatan gadar, keperawat dan semuanya dan lain-lainnya. Terus pembahasan soalnya juga ada setiap hari teman-teman sesuai jadwal kelasnya. Ada kelas sore, kelas pagi, dan kelas siang. Dan yang sekarang itu tinggal tuh kelas siang teman-teman, karena kelas sore dan kelas pagi itu udah full. Terus Kak, pembahasan soal juga udah, terus tryoutnya setiap hari Jumat ya. Nah Kak, aku ini kan udah lewat, ini udah mau deket tanggal 22, aku baru daftar sekarang tuh bisa nggak? Nah itu bisa banget teman-teman, karena materi itu bisa dibaca dari awal. Kemudian tryout yang udah terlewat juga itu masih bisa teman-teman kerjain. Jadi misalnya ada ketinggalan 3-4 tryout yang udah lewat gitu, itu bisa dikerjain, jadi nggak usah panik. Kemudian tips and triknya juga. Nah Kak, siapa sih tentornya gitu kan, pasti kalian bertanya. Nah, tentornya ini adalah Pak Hendy Kanduro. Beliau ini adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2 Keperawatan UI. Beliau juga mantan reviewer UKOM nasional dan penulis soal UKOM juga, dan mantan pengawas soal UKOM pusat. Jadi sudah pasti beliau berkompeten di bidang keperawatan gitu. Jadi kayak kalian wajib banget ikutan bimbel Pak Hendy Kanduro. Nah, periodenya ini kapan? Periodenya ini udah dimulai dari tanggal 20 Februari kemarin dan akan selesai pada tanggal 22 Maret. Tapi iya, tanggal 22 Maret itu nggak selesai gitu aja, itu hanya sharing materi aja. Kalau diskusi masih bisa sampai selesai SKB. Jadi wah, enak banget, kalian buruan langsung daftar. Kalau kalian, Kak aku mau daftar gimana sih caranya? Nah, kalian tinggal klik di description box, aku udah ngeletakin linknya. Jadi kalian sekali klik langsung diarahkan ke adminnya dan bisa langsung daftar. Kayak gitu dia teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngebahas soal, kita baca bismillah dulu. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa jadi barokah untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Nyonya A berusia 27 tahun, hamil 20 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian riwayat persalinan tahun 2000 melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu. Pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu, dan pada tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Nah, bagaimanakah penulisan status obstetrik pada kasus di atas? Oke, kita bahas teman-teman yang pertama. Untuk mengingatkan kembali lagi, Kak, G itu apa? Nah, G itu aja adalah gravida ya. Itu adalah jumlah kehamilan tanpa melihat lamanya, termasuk kehamilan yang saat ini. Kan dia dalam keadaan hamil 20 minggu. Kemudian P itu apa? P itu partus atau persalinan. Jadi kelahiran setelah gestasi 20 minggu tanpa melihat kondisi bayi hidup atau mati. Nah, A-nya itu apa? A itu adalah abortus. Jadi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan batasan gestasi kurang dari 20 minggu. Jadi kalau yang kita lihat, kata kuncinya dia datang ke KIA sudah hamil 20 minggu, berarti dalam keadaan hamil. Jadi G udah kita hitung 1, G1. Kemudian riwayat persalinan tahun 2000 melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu, berarti 2. Kemudian pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu. G-nya G3. Kemudian pada tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Jadi G-nya ini 4 ya teman-teman.
ada gravida sebanyak 4 kali. Kemudian P-nya partusnya berapa kali, Kak? Kita lihat lagi tadi, partus itu adalah kelahiran setelah gestasi 20 minggu tanpa melihat bayi itu hidup atau enggak. Nah, kalau yang kita lihat dari soal, partusnya ada di 2000, tahun 2000 dan 2005 karena umur janinnya udah 38 minggu dan 37 minggu. Jadi P-nya sudah pasti 2. Nah, coba langsung ke pilihan jawabannya teman-teman. Kita pilih. Nah, ada di C sih, G4 P2. Nah, A-nya ini 1. Coba kita pastikan. Abortusnya ada berapa kali sih? Nah, ternyata ada di 2010 mengalami keguguran pada usia kehamilan 12 minggu. Jadi abortusnya itu sebanyak 1 kali. Kayak gitu dia, teman-teman. Tapi misalkan di soal nggak dijelasin nih kehamilannya, kita masih agak rada bingung. Tapi kalau misalnya di soal itu ada dijelasin kegugurannya itu pada usia kehamilan 12 minggu, karena abortus yang kita tahu itu kan batasan gestasinya itu harus di bawah 20 minggu gitu. Jadi kalau di soal ini dia udah lengkap gitu, kasih tahu data-datanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, G4 P2 A1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 24 tahun G1 P0 A0 hamil 39 minggu dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 WIB dengan infartu. Hasil pengkajian pukul 17 WIB pasien tampak gelisah. Kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. DJJ 150 kali per menit. Pembukaan serviks 5 cm dan ketuban utuh. Kapankah perawat harus melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Nah, dari soal kita ngelihat kalau yang aku lihat di teori itu metode pemantauan persalinan itu setelah memasuki kala 1 fase aktif dimulai dari pembukaan 4 cm teman-teman. Kalau dari data kita lihat pembukaan serviksnya sudah 5 cm. Berarti ini udah bisa kita pantau ya dengan patograf setiap 30 menit sekali, baik itu DJJ-nya, kemudian kontraksinya. Nah, idealnya itu berapa jam sekali sih untuk perawat melakukan pemeriksaan dalam? Nah, idealnya itu dilakukan 4 jam sekali ya. Jadi untuk mengetahui pembukaan serviksnya, terus penurunan kepala, ketuban, dan molasi kepalanya. Terus kenapa juga sih harus 4 jam sekali? Karena mencegah ya. Pemeriksaan dalam itu tidak boleh terlalu sering. Karena kalau seandainya kita lakukan takutnya nanti malah terjadi infeksi ya pada ibu dan janinnya gitu. Jadi idealnya adalah 4 jam sekali. Nah, kalau kita hitung dari data pengkajian itu adalah pukul 17.00. Jadi tinggal kita tambahkan 4 jam, sudah pasti 17 tambah 4 adalah 21. Jawaban yang paling tepat adalah D. Gitu dia. Gimana, udah ngerti kan? Aku minta maaf banget ya kalau seandainya aku ini ngomong agak kecepatan gitu karena kayak aku ngejar waktu mumpung lagi bisa merekam, karena aku kayak masih mikirin udah beberapa hari aku nggak ada buat video. Aduh, kayaknya mereka itu pasti menunggu gitu, jadi kayak aku mikirin kalian banget gitu, tapi waktunya itu kadang nggak sempat. Jadi ini karena waktunya sempat dan suara-suara juga masih minim untuk ganggu-ganggu kita, jadi aku buat aja video ini. Kalian harap maklum aja kalau misalnya ntar aku kecepatan, kalian mundurkan aja videonya ya untuk ngulangnya lagi gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun G1 P0 A0 datang ke Poli KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian pasien diperoleh tinggi fundus uteri 28 cm. Puka presentasi, belum masuk PAP, berapa minggu usia gestasi. Nah, ini adalah penghitungan TFU, tinggi fundus uteri. Nah, ini ada rumusnya ya teman-teman, jadi wajib dihafal. Rumusnya itu ada 2, apakah menentukan tinggi fundus uterinya untuk hitungan bulan atau untuk hitungan minggu. Nah, kalau untuk hitungan bulan itu rumusnya adalah tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikali 2 dibagi 7. Jadi 2 dan 7 ini udah ketentuan. Ntar dapat hasilnya. Kemudian untuk di data ini yang ditanya adalah tinggi fundus uteri untuk minggu ya, berapa minggu. Nah, kalau untuk berapa minggu rumusnya itu adalah tinggi fundus uteri dalam sentimeter itu dikali 8 dibagi 7. Nah, 28 dikali 8 dibagi 7 hasilnya adalah ya 32. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, 32 cm.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, datang ke Poliklinik KIA untuk datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian hari pertama haid terakhir 20 April 2019. Siklus 28 hari, tekanan darah 120/70 dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Nah, pertanyaannya, kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut? Nah, ini adalah rumus Nigel ya. Jadi HPHT, hari pertama haid terakhir. Kita langsung lihat aja. Tapi ini aku mau kasih tahu juga ya ke kalian. Rumus Nigel itu kan bukan hanya yang kayak kita tahu plus 7 kurang 3 tambah 1. Nah, ternyata rumus itu digunakan kalau misalnya kita ketemu sama data soal, data yang ada di dalam soal itu untuk HPHT-nya dari bulan April sampai Desember. Jadi, rumusnya bisa pakai plus 7 hari ditambah 7 minus 3 bulan dikurang 3 dan tahun ditambah 1. Sedangkan kalau misalnya di data kita temukan HPHT-nya itu bulan Januari sampai Maret, rumusnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah plus 7 hari ditambah 7 plus 9 bulan ditambah 9 dan tahun ditambah 0 gitu. Jadi kalian wajib hati-hati dan harus tahu juga rumus, misalnya di data itu nggak kayak rumus yang biasa plus 7 minus 3 tambah 1 ya gitu. Jadi oke, kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, di tanggal 20 April 2019, 20 kita tambah 7, berhubung karena ini April jadi kita pakai rumus yang biasa. 20 tambah 7, 27. Oke, kita cari di optionnya, 27 ada di B atau E. Kita hitung lagi dari April. April minus 3. April dikurang 3 bulan. Udah pasti Januari. Langsung dapat jawabannya. Kalian nggak perlu hitung tahunnya, langsung tahu jawabannya adalah B, 27 Januari 2020. Gitu dia teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja dulu 4 soal yang aku bahas untuk keperawatan maternitas ini. Ini dasar banget sih sebenarnya, tapi yang kan nggak salah kita pelajari, mana tahu itu masuk di soal SKB perawat yang nantinya teman-teman dapat saat ujian. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.